Ketika ibunya tuh datang, aduh dok saya pusing, mual, itu berarti hormon beta HC-nya tinggi banget. Dan artinya janinnya itu sangat-sangat kuat. Biasanya keguguran itu kita katakan adalah kehamilan yang tidak berkembang sempurna dan itu terjadi di bawah usia 16 minggu. Jadi bisa kita cegah. Kembali lagi selama janinnya sehat. Artinya tidak ada kelainan kromosom yang lain, bisa kita berikan progesteron untuk membantu sampai plasenta terbentuk. Ada satu masalah lagi yang mengenai bentuk dari leher rahim. Jadi ada beberapa pasien yang pada akhirnya terjadi keguguran berulang tuh karena bagian serviknya tuh pendek. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astiadika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati memiliki buah hati pasti jadi dambaan setiap orang tua, terutama perempuan. Namun mungkin sebagian perempuan ada yang perlu menghadapi beberapa tantangan seperti keguguran, sebelum akhirnya bisa melahirkan secara sempurna begitu. Dan keguguran ini kerap kali juga terjadi berulang pada perempuan tertentu. Apa sih yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi? Bagaimana, apakah ada hal yang bisa menjadi antisipasi atau mungkin pencegahannya dan bagaimana penanganannya? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar kehamilan bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Gracia Meriana Rosalin Gerardirau, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok. Halo. Apa kabar? Sehat. Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Iya, akhirnya ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi ya. Tapi walaupun dengan tema yang lumayan serem ya hari ini ya, keguguran berulang. Serem ya? Tapi nggak apa-apa, kita bawain santai, oke? Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta yang mungkin masih salah kaprah nih dipahami oleh masyarakat, akhirnya penanganan juga salah. Yang pertama, mitos atau fakta sih dok, kalau bentuk perut ibu hamil itu menandakan jenis kelamin janin. Kan banyak yang bilang, kalau bentuknya lonjong itu laki-laki gitu ya, kalau melebar perempuan. Terus kalau misalnya kembar, perempuan laki-laki gimana dong perempuan? Nah ini sebenarnya mitos atau fakta sih? Itu mitos lah ya, soalnya ya tidak ada memang bentuk perut itu menandakan kalau ini laki-laki, ini perempuan gitu. Memang zaman dulu orang katanya lihat, wah ini cowok nih, bisa nebak, udah kayak dukun kayak. Jadi istilah jenis kelamin itu akan kita tahu ketika kita melihat langsung, dan biasanya untuk pemeriksaan dokter kandungan kita melakukan pemeriksaan dengan alat USG atau ultrasonografi, dimana di situ kita bisa memastikan ini laki-laki kah atau ini perempuan kah, dan apapun itu bentuk perutnya, entah dia menyilang, entah dia bengkok, condong ke depan, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Karena percayalah sesungguhnya perutnya bisa aja bentuknya nggak beraturan kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang bayinya lagi pengen ke kanan nih, kanan kiri-kiri gitu ya. Jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti itu. Memang harus ada alat penunjang untuk melihat jenis kelamin bayi. Kadang-kadang aja kita masih suka di prank ya. Betul. Dan yang pasti yang menentukan jenis kelamin itu adalah sebenarnya sperma dari laki-laki. Ya, dimana ketika dia bertemu dengan sel telur yang biasanya pada perempuan, nah itu yang akan menentukan apakah ini sperma X atau sperma Y, yang menentukan dia laki-laki dan perempuan, bukan dari bentuk perutnya. Itu dia ya. Oke, sudah terjawab. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau ibu hamil itu dilarang memegang kucing. Banyak yang takut katanya bulunya mungkin ya, atau ada mitos-mitos yang lain yang kita mungkin nggak tahu gitu. Sebenarnya emang boleh atau tidak sih ibu hamil tuh bersentuhan atau memang berinteraksi dengan kucing? Oke, jadi sebenarnya kucing di sini tuh memang harus dipastikan kesehatannya. Dimana dia divaksin secara rutin dan yang pasti dia sehat. Intinya yang menakutkan itu bukan kucingnya. Kucingnya lucu Maya, tapi yang pasti yang menakutkan adalah kotoran kucingnya. Karena ada resiko di mana kotoran kucing ini mengandung toksoplasma. Nah jujur toksoplasma ini sangat-sangat beresiko ketika dia berhubungan dengan ibu hamil. Salah satunya bisa menyebabkan resiko keguguran itu. Makanya
jangan main-main sama kotoran kucing. Tapi kalau untuk bulunya dan selama dia sehat, divaksin secara rutin dan teratur, ya nggak apa-apa kalau mainan. Cuma memang harus mengurangi kontak dengan kotoran kucing. Misalnya cuci tangan yang bersih, pakai sarung tangan yang tebal untuk mengangkat. Tapi kalau bisa ada orang yang membantu akan lebih baik. Oke, jadi ada alasannya. Bukan cuma sekadar nggak boleh pamali atau apa, bukan ya. Memang ada alasan kesehatan medisnya. Oke, sudah terjawab. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau ibu hamil tuh rentan terkena diabetes. Ini memang metabolisme secara metabolik yang menyebabkan si ibu hamil tuh rentan diabetes, atau karena ibu hamil kan kadang-kadang makannya tuh yang bisa dimakan aja deh. Misalnya ya, aku dulu mungkin maunya makannya manis-manis, maunya coklat tiap hari, maunya dijajanin tiap hari, lebih tepatnya gitu sih ya. Maunya dapat perlakuan manis juga. Nah, apakah karena maunya yang manis-manis jadi diabetes rentan atau secara metabolik? Atau makannya sambil ngaca kali ya. Aduh. Oke, jadi memang secara metabolisme ketika hormonal kita berubah, nah ibu hamil tuh memang membutuhkan glukosa yang cukup tinggi. Terutama bayinya akan mengambil glukosa. Makanya kadar glukosa itu harus terjaga di dalam darah secara cukup. Dalam arti tidak boleh berlebihan tapi juga tidak boleh kekurangan. Makanya kalau kekurangan sering dibilang suka sakit kepala, tiba-tiba pusing atau malah pingsan. Nah, kalau berlebihan ini jauh lebih berbahaya dan lebih rentan untuk terkena diabetes dalam kehamilan. Nah, ketika kita mulai suka makanan yang manis, harusnya ibu hamil harus berani untuk membatasi diri. Kapan dia bisa makan yang manis secukupnya, mungkin dalam rentang waktu 1 atau 2 hari berikutnya baru diulang lagi makanan yang manis. Karena termasuk dari mulai trimester 2 dan 3 itu rentan banget untuk terkena diabetes mellitus kalau makanan manisnya tidak terkontrol, terutama untuk minuman kemasan. Nah, minuman kemasan ini mungkin kalau kita sering lihat komposisi kita nggak sadar gulanya berapa gram sih. Betul. Ternyata tuh banyak banget dan ada beberapa ibu hamil yang mungkin saking dailynya ke kantor dia butuh ada teh atau minuman kemasan yang harus dia minum setiap hari. Nah, itu ada beberapa pasien saya yang bisa sampai terkena diabetes dalam kehamilan. Makanya harus dijaga, mungkin konsultasikan ke dokter kira-kira sebatas manakah dia bisa mengkonsumsi makanan yang manis. Oke. Kadang-kadang memang keinginan sama kebutuhan tuh suka berlawanan ya kan. Benar banget. Gak dibutuhkan tapi mau gitu. Kadang-kadang akhirnya dikalahkan lah si kebutuhannya untuk memuaskan diri pada keinginan tadi. Akhirnya sedih kalau sampai diabetes ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok. Kalau sebaiknya ibu hamil tuh menghindari kopi selama masa kehamilannya. Duh, gimana kabarnya kalau yang nggak bisa hidup tanpa kopi? Berarti kalau lagi hamil harus stop dong. Ini kan bete ya, tapi untuk janin mungkin akan dilakukan. Tapi apakah sebenarnya memang ada impactnya yang cukup signifikan antara kandungan yang ada di kopi dengan kondisi janin? Oke, jadi sebenarnya kandungan di kopi itu yang mengerikan adalah kafein. Nah, sebenarnya kafein yang dibatasi untuk setiap ibu hamil adalah 200 mg per hari. Dimana kalau kita lihat sasetan kopi itu rata-rata sekitar 30-40 mg kafein. Jadi ya sebenarnya 2-3 gelas sehari masih oke. Tapi setiap dokter kandungan akan menyarankan untuk tidak setiap hari mengkonsumsi kopi. Paling tidak sesuai kebutuhan lah ya. Kadang-kadang di saat pagi hari kalau kita ngantuk mungkin sedikit masih bisa. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali kok. Oke. Cuman memang harus dibatasi jumlahnya. Ingat bukan cuman kopi, teh juga mengandung kafein meskipun dalam jumlah yang kecil. Jadi kita harus pintar-pintar memilah mana yang kita konsumsi. Nggak boleh berlebihan karena memang resikonya ada di kecacatan janin kalau sampai jumlahnya berlebihan. Itu dia ya. Jadi kadang-kadang ya memang kalau dikonsumsi dengan tepat nggak ada masalah. Tapi yang berlebihan itu impactnya yang nggak baik. Yang sedang-sedang aja ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau nanas bisa menyebabkan keguguran. Aduh, kalau ada mungkin ya orang masih awam ya, mungkin ada kondisi tertentu yang tidak ingin gitu. Ada bayinya makan nanas, terus yang ada lidahnya gatal gitu kan ya dok. Nah ini sebenarnya atau mungkin ada yang akhirnya menghindari. Itu nggak boleh, lagi hamil jangan makan nanas, nanti keguguran. Sebenarnya ini benar-benar mitos atau memang ada faktanya sih? Oke, jadi nanas itu sebenarnya mengandung enzim bromelin namanya. Nah, enzim bromelin yang ada di kandungan nanas ini dalam jumlah yang banyak tuh misalnya kayak sekali makan mungkin dia ngabisin nanas
5 biji full gitu. Nah itu kan banyak banget ya. Kalau sekedar nyicip jumlah yang cukup, sekali lagi yang berlebihan itu nggak baik ya. Tapi kalau misalnya kita makan secukupnya sesekali atau kadang-kadang sampai ya ada pasien saya, "Duh, aku tadi habis makan sayur nanas, bahaya nggak ya?" gitu. Ya enggak lah, kalau cuman sedikit seperti itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang dalam jumlah yang berlebihan, enzim bromelin ini akan menyebabkan kontraksi di rahim yang akhirnya bisa menyebabkan keguguran. Jadi memang ada kandungannya, tapi kalau dimakannya mungkin dalam jumlah yang luar biasa banyak. Tapi manusia normalnya tidak akan mengonsumsi sebanyak itu, nggak mungkin sih. Karena sebelum masuk ke perutnya kayaknya di area mulut juga udah keganggu gitu ya untuk si nanas. Jadi tenang aja selama masih dalam koridornya, masih dalam kondisi yang ya tepat, tidak berlebihan, semua akan baik-baik aja. Oke, nanti kita lanjut dengan topik kita hari ini, topik utama tentang keguguran berulang tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang keguguran berulang. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Gracia Meriana Rosalin Gerardi Rao, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke, kalau kita bicara topik utama kita tentang keguguran ya pastinya didahului dengan kehamilan. Nah mungkin masih banyak nih yang belum paham juga, apalagi sekarang mungkin lagi ramai juga ya tentang tes kehamilan. Kehamilan tuh tesnya harus gimana sih gitu. Masih ada yang salah tentang harus lewat tes pack, apakah cukup valid, harus ke dokter kah? Karena ini akan berpengaruh juga ketika kita mengetahui kehamilan lebih awal dengan kondisi yang lebih baik akan meminimalisir juga kemungkinan keguguran. Nah mungkin dokter bisa mengedukasi sebenarnya kalau kita mau tahu kondisi kita seorang perempuan memang berbadan 2 atau hamil, cara-caranya untuk mengetahui gimana sih? Oke, yang pasti nomor satu kita harus tahu kita ini udah terlambat haid atau belum. Permasalahannya setiap perempuan itu tidak mengerti siklus haidnya. Jadi kadang-kadang dia lupa, nggak tahu. Jadi aku sebenarnya terlambat haid atau enggak sih gitu. Nah, ketika dia tahu sebenarnya siklus haidnya teratur, dia akan tahu kapan dia akan terlambat haid. Nah, itu nomor satu sebenarnya tanda awal ketika ada amenorre sekunder atau tidak ada datangnya haid di siklus yang sesuai. Itu adalah salah satu tanda kehamilan. Selain ada beberapa tanda yang tidak pasti ya, misalnya kayak merasa payudaranya merasa lebih keras atau kencang, kemudian mulai merasa tidak nyaman di perut. Ya, memang mual akan diikuti setelah beberapa minggu kemudian. Nah, biasanya ketika mulai ada tanda tidak datangnya haid di waktu yang tepat atau sesuai siklusnya, ya bisa melakukan tes pack atau tes beta HCG. Di mana tes pack ini akan lebih baik dilakukan pada urin pertama atau di pagi hari. Betul. Nah, untuk pastinya kapan sih sebenarnya dia hamil atau enggaknya, kita juga bisa lakukan pemeriksaan darah sebenarnya. Ada namanya pemeriksaan beta HCG darah, di mana untuk memastikan ketika dia nilainya mulai ada kenaikan, wah berarti ini udah ada tanda kalau dia hamil. Oke, jadi bisa dirasakan secara fisik oleh si calon ibunya, dilihat dari siklus kalau ibunya catat ya, tapi sayangnya kebanyakan nggak catat. Lalu mungkin ada ya tadi alat penunjang ada tes pack, dan juga kalau memang sudah kayaknya yakin ya sudah ke rumah sakit untuk diperiksakan. Oke, nah biasanya nih dok, kalau kita kadang-kadang yang paling kita takut adalah wah kalau hamil, yang tadinya nggak tahu nih pas belum tahu hamil, kayak badan biasa aja ya. Pas udah hamil, aduh jaga-jaga nih ya, gerak aja takut gitu ya. Takut nanti keguguran, itu yang paling ditakutkan. Tapi sebelum masuk ke situ, apa saja yang mungkin harus dijaga? Keguguran sendiri, itu apa sih kondisi seperti apa dalam rahim ibu? Sampai kayaknya banyak yang ketakutan ketika seseorang hamil, takut banget bergerak, takut sekali melakukan aktivitas karena takut sampai keguguran. Sebenarnya kondisinya seperti apa dalam rahim ibu? Betul. Jadi keguguran di sini tuh memang penyebabnya banyak banget, multifaktorial kita bilangnya ya. Karena bisa dari
kelainan kromosom, dari si janinnya, bisa dari kelainan bentuk antara sel sperma dan sel telur yang ketemu tapi pembuahannya tidak berhasil dengan baik, akhirnya jadi kehamilan yang tidak baik gitu. Ada kehamilan yang cuman kantong kosong aja, ada kehamilan yang bisa terjadi janin tapi usia kehamilannya kurang dari 8 minggu atau kita bilangnya misabortion. Jadi banyak banget penyebabnya, bahkan misalnya dari resiko ada masalah metabolik dari ibunya, misalnya dia ada diabetes atau misalnya dia ada penyakit hipertensi, itu adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, termasuk usia ibu yang lebih dari 35 tahun adalah salah satu faktor yang membentuk perkembangan janinnya dari awalnya sehingga misalnya jadi kehamilan yang tidak baik dan pada akhirnya bisa menyebabkan resiko keguguran atau janin yang tidak berkembang. Jadi kadang-kadang yang mungkin ditakutkan kan lebih pada secara kinestetiknya, gerak ibunya gitu ya. Jangan gitu, nanti kenapa-napa babynya. Padahal ternyata faktornya terbesar internal si ibu. Betul. Genetik, kromosom, bahkan tadi metabolisme ibu itu jadi faktor-faktor nomor satu ya. Nomor satu. Ya, meskipun yang kedua ya aktivitas fisik juga tetap juga pada akhirnya akan berpengaruh. Karena setiap kehamilan sama sekali tidak bisa kita prediksi. Ada orang yang kayaknya bisa jalan kemana aja, hamilnya sehat-sehat aja tuh kayaknya nggak ada masalah. Tapi ada yang jalan baru setengah meter tiba-tiba ngeflek dan akhirnya keguguran. Gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi termasuk apa tuh? Jangan salah, ketika kita berhubungan intim di awal kehamilan, ada beberapa kasus dari pasien saya yang ternyata sperma ada zat yang bikin kontraksi rahim dan pada akhirnya bisa menyebabkan keguguran. Nah ini nih menarik, apakah memang sebaiknya kalau itu ada kondisi demikian dihindari untuk hubungan suami istri di awal-awal kehamilan? Akan lebih baik ya kalau saya bilang, meskipun balik lagi tidak setiap kehamilan sama, ada yang baik-baik aja, tapi pada kenyataannya pada beberapa kasus ada aja juga yang ketika habis melakukan hubungan seksual dan ternyata terjadi keguguran. Dok, kalau keguguran itu kan banyak yang bilang rahimnya nggak kuat gitu. Apa sih sebenarnya kategori rahim kuat dan nggak kuat? Apakah ini perlekatannya, dindingnya nggak begitu kuat menopang plasenta atau gimana sebenarnya? Jadi ketika hamil perubahan hormonal ini sangat-sangat berpengaruh dan yang paling penting adalah perubahan dari hormon beta HCG. Hormon beta HCG ini di awal kehamilan yang akan membuat janin ini kuat atau tidaknya. Salah satu yang bisa kita cek, tadi saya sempat singgung mengenai pemeriksaan beta HCG darah. Ketika itu nilainya cukup tinggi, jujur ini akan membuat janin kita sangat-sangat kuat. Dimana sih lihatnya? Ketika ibu hamil itu mual muntah yang berlebihan, atau misalnya dia sampai sembelit, susah BAB, nah itu adalah gejala-gejala peningkatan dari hormon beta HCG. Jadi ketika ibunya tuh datang, aduh dok saya pusing, mual, itu berarti hormon beta HCG-nya tinggi banget. Dan artinya janinnya itu sangat-sangat kuat. Gitu. Jadi ada beberapa ya malah kebalik ya. Ketika kita melihat kayaknya ibunya nih udah lemah letih lesu, nggak kuat nih janinnya. Salah justru di saat seperti itu janin itu kuat banget karena beta HCG-nya pasti tinggi banget. Selain ada gejala mual muntah, dia biasanya ada gejala sembelit. Betul sekali. Masih banyak yang salah, masih banyak yang kita harus benahi ya. Karena ini ibu hamil tuh bukan cuma kondisi fisik aja, mentalnya juga kalau nggak dapat support system dari orang sekitar kan juga capek banget. Energinya bakal terkuras. Jadi kalau misalnya masih banyak salah kaprah, alangkah baiknya kita banyak edukasi. Nah, pentingnya nih acara ini. Kalau kita bicara tentang keguguran, ini tanda-tandanya kan yang paling mungkin yang paling banyak orang awam tahu flek. Betul. Flek nih gitu ya, udah ketakutan. Apakah semua flek berarti tanda dari keguguran? Ada flek yang fisiologis sebenarnya. Flek fisiologis ini terjadi di usia kehamilan kurang lebih sekitar 7 atau 8 minggu, di mana janin itu implantasi ke dinding rahim. Tapi ingat, flek yang fisiologis ini biasanya hanya sedikit atau kadang-kadang cuman seperti pink. Dan itu kejadiannya mungkin di awal kehamilan kejadiannya cuma 1 sampai 2 kali. Nah, tapi kalau dia fleknya yang terus-menerus setiap hari ada, mulai dari awal hanya coklat sangat-sangat terang, tiba-tiba jadi coklat ketua, sampai bahkan akhirnya jadi merah. Nah, inilah yang adalah tanda bahwa ternyata ini gejala kehamilannya mungkin nggak baik atau ada resiko ke arah keguguran.
Ini ada fasenya nggak? Apakah ini hanya terjadi yang di trimester awal aja, itu baru tanda-tanda? Kalau yang selebihnya nggak apa-apa? Atau justru makin tinggi fasenya, makin tinggi usia kehamilan akan makin berisiko? Nah, biasanya keguguran itu kita katakan adalah kehamilan yang tidak berkembang sempurna dan itu terjadi di bawah usia 16 minggu. Jadi dikatakan keguguran atau abortus itu ketika kehamilannya kurang dari 16 minggu. Nah, biasanya yang kita pantau itu perkembangannya terutama di trimester 1. Makanya kenapa di trimester 1 masuk ke trimester 2 karena batasannya kan usianya 12-13 minggu ya, masuk ke trimester 2. Itu adalah memang salah satu tanda awal yang pasti flek atau perdarahan. Nah, kemudian nanti akan diikuti dari mules atau kram perut bawah. Nah, mules atau kram perut bawah ini akan membuat makin nggak nyaman. Bahkan ketika kita aktivitas fisik berlebihan, jalan yang berlebihan, itu akan membuat makin tidak nyaman dan akhirnya darahnya akan makin banyak dan sampai akhirnya terjadi keguguran. Oke, bisa tidak sih keguguran itu dicegah ketika memang sudah ada tanda-tandanya? Misalnya tadi sudah ada flek yang lebih dari batas normal atau fisiologis. Nanti kita bahas ya dok ya, tapi saya jeda. Kita jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Kita masih membahas tentang tema kita, keguguran berulang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Gracia Meriana Rosalin Gerardi Rao, SPOK, spesialis obstetrik dan ginekologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Oke, tadi kita terpotong pada pertanyaan, bisa nggak kalau tanda-tandanya keluar tapi dicegah jangan sampai terjadi keguguran ya? Masih memungkinkan nggak dok? Atau itu kayak udah harga mati kalau udah flek? Ya balik lagi, memang setiap janin itu kan beda-beda ya. Ketika dia ada masalah mengenai kelainan kromosom yang tadi sempat saya katakan, dan artinya misalnya memang perkembangan dari awalnya nggak bagus, sel sperma dan sel telur yang sama-sama nggak bagus tapi bisa terjadi pembuahan, artinya kan ada something di sana. Ketika memang itu terjadi, ya mau nggak mau itu nggak bisa kita cegah. Tapi kalau misalnya selama detak jantung janinnya bagus, memang cuman karena beta HCG-nya rendah, kita bisa memberikan progesteron atau penguat janin. Dimana itu akan sangat-sangat membantu terutama di awal kehamilan sebelum plasenta terbentuk, itu akan benar-benar membantu banget sampai janinnya tetap kuat. Jadi bisa kita cegah. Kembali lagi selama janinnya sehat. Artinya tidak ada kelainan kromosom yang lain, bisa kita berikan progesteron untuk membantu sampai plasenta terbentuk. Dan itu banyak yang berhasil untuk kita cegah tidak terjadi kegugurannya. Jadi bukan harga mati ketika hal itu terjadi, masih ada harapan. Selama cepat ya dok ya? Ya. Karena waktu juga berpengaruh ya? Betul. Nah dok, banyak juga nih, bukan masalah tandanya aja, kadang-kadang telat mengetahui kehamilannya. Jadi banyak yang khawatir, aduh saya telat loh, saya nggak tahu kalau saya hamil. Itu banyak yang, aduh baik-baik aja nggak ya janinnya? Apakah bisa nanti keguguran, gimana itu dok? Ya, jadi ketika banyak juga pasien yang tiba-tiba, ih masa sih udah 10 minggu dok? Gitu. Kaget ya gitu. Nah memang ada beberapa yang kayak gitu sampai akhirnya tiba-tiba mulai merasa oh ini mual muntah nih sudah terjadi gitu. Balik lagi ketika ada tanda mual muntah itu memang salah satu tanda yang menandakan kalau beta HCG-nya tuh cukup tinggi. Artinya tidak ada masalah kelainan kromosom, tidak ada masalah yang lain. Ketika di USG ya dia akan baik-baik aja gitu. Tapi selama nggak ada tanda-tanda meskipun dia nggak sadar kalau dia hamil tapi nggak ada flek atau perdarahan yang terus-menerus berhari-hari, tidak ada kram perut yang melebihi batasannya, ya harusnya sih dia akan baik-baik aja. Karena setiap orang individu beda-beda ya dok? Betul. Ada yang kuat melakukan aktivitas A dalam kondisi hamil, ada yang enggak. Betul. Ada yang bisa nyaman-nyaman aja, ada yang enggak. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Betul. Yang penting setelah dia tahu dia hamil, jangan lupa minum vitamin. Jadi jaga ya, jangan jadi masa bodoh juga. Oke, kalau kita bicara tentang keguguran, ini kan ada beberapa orang yang kok kadang mungkin dia bingung sebagai pribadi, kok ini apa saya nggak punya hak untuk memiliki anak? Ketika saya punya, diberi Tuhan anugerah, kok selalu keguguran berulang terus? Apa yang salah? Akhirnya banyak menyalahkan diri.
Nah ini mungkin kita bisa untuk membesarkan hati para perempuan yang struggle dengan kondisi ini juga ya dok ya. Betul, sebenarnya ya nggak ada yang salah, kita butuh sama-sama bangkit aja gitu ya. Nah sebenarnya gimana sih dok, apa yang bisa faktor apa yang memungkinkan akhirnya terjadi nih keguguran berulang pada seorang personal perempuan? Padahal banyak banget hamil yang di luar nikah hebat banget ya bertahan ya. Bertahan tanpa dia tahu. Iya, tanpa dia tahu. Sedangkan yang orang yang kayaknya udah sekian tahun menikah, tapi begitu ngejaga dengan baik, begitu hamil, aduh keguguran. Itu memang menyedihkan banget ya. Saya pernah dapat satu pasien yang udah menikah 13 tahun dan ketika dia hamil ternyata hamilnya tidak berkembang dan jadinya blighted ovum. Itu menyedihkan sekali memang. Tapi satu sisi, nomor satu memang kehamilan itu sangat-sangat berpengaruh dari faktor usia. Ketika kita usia masih cukup muda, ya banyak perkembangan janin secara kromosom dia akan baik-baik saja. Makanya perkembangan janinnya bagus. Ya. Sedangkan ketika kita mulai memasuki akhir 30 atau masuki 30-an ke atas, sebenarnya secara teori kita bilang 35 tahun ke atas. Tapi pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan 28, 29 banyak juga terjadi kelainan kromosom yang pada akhirnya menyebabkan keguguran. Dan itu ya sangat-sangat menyedihkan ya, karena cukup banyak memang pasangan muda saat ini ya rata-rata memang nikahnya di atas 25 tahun pastinya, dan pada akhirnya memutuskan untuk punya anak ya udah 30-an misalnya. Itu salah satu faktor yang menentukan nomor satu. Selain itu kita bisa cek juga ke dokter kandungan apakah ada infeksi misalnya dari toksoplasma atau rubella, sitomegalovirus, herpes yang biasa kita sebut TORCH, atau misalnya kita bisa cek juga yang lain masalah hormon tiroid. Jangan salah, hormon tiroid itu adalah salah satu juga yang menyebabkan faktor kita tidak berhasil dalam suatu kehamilan. Jadi hormon tiroid ini penting juga untuk dicek ketika kita gagal terus untuk terjadi suatu kehamilan. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan antifosfolipid syndrome, di mana banyak faktor yang berpengaruh, misalnya dari berat badan, ya selain dari masalah usia, itu memang masalah imunitas ya. Itu ada beberapa faktor yang harus kita cek. Termasuk saya pernah punya satu pasien yang cukup unik, itu 8 kali keguguran karena alergi sperma. Alergi sperma? Yeah. Sampai akhirnya dilakukan teori sensitisasi, sampai akhirnya dia berhasil dan akhirnya punya anak. Nah makanya memang banyak banget faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya keguguran atau untuk menjadikan suatu kehamilan ini jadi hamil yang sehat, bukan hamil yang ada masalah kelainan kromosom dan sebagainya yang sampai akhirnya tidak berhasil. Nah ini kan kondisi-kondisi yang kita baru tahu setelah terjadi gitu. Betul. Kan. Bagaimana mau mencegah, apalagi tadi mungkin ada alergi sperma. Ini alergi sperma yang dimaksud adalah hanya sperma dari suaminya atau memang secara kombinasi dari sperma itu ada hal yang nggak cocok dalam ada beberapa yang nggak cocok. Jadi memang perlu diperiksakan sampai akhirnya dibuat jadi bagus protein spermanya baru bisa berhasil. Jadi nggak perlu ganti suami sih. Iya jangan ya. Makanya takutnya terus jadi berpikir jadi merusak rumah tangga, kasihan kan. Jadi sebenarnya ada loh jalan keluarnya. Dok, ini kalau kita tadi balik lagi ya, mungkin ada hal-hal yang kita bisa loh dilakukan mungkin sebelum hamil. Kan riwayat kita, mungkin kita punya riwayat keguguran gitu ya. Apakah saya akan berulang atau tidak? Ada nggak sih yang harus diatur? Misalnya jangka waktu. Jangka waktu apakah berpengaruh dari kehamilan pertama yang mungkin tadinya keguguran mau mempersiapkan kehamilan kedua? Apakah memang butuh jeda yang cukup agar kondisi rahimnya siap? Oke, jadi jeda yang cukup tuh kurang lebih 3-6 bulan minimal. Minimal dari jarak yang pertama misalnya ada kegagalan, ya mungkin untuk nextnya 3-6 bulan kemudian baru diupayakan lagi untuk mulai. Misalnya kita mulai konsumsi asam folat untuk membantu supaya ketika terjadi kehamilan dia akan membantu proses kehamilannya akan jauh lebih baik, karena ketika kita kekurangan asam folat juga salah satu faktor yang mempengaruhi janinnya bisa tidak berkembang. Selain asam folat kita juga butuh ada makronutrien, ada mikronutrien. Asam folat ini memang termasuk mikronutrien ya. Kalau makronutrien ya seperti kita tahu protein, karbohidrat, lemak. Tapi untuk mikronutrien yang paling penting itu asam folat, D3 ya. Omega 3
Nah, itu sangat-sangat berpengaruh untuk proses perkembangan dari suatu kehamilan. Karena ketika kita hamil, kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba kita udah telat haid, udah ngisi. Nah, ketika jumlah mikronutrien kita tidak cukup, itu akan sangat-sangat berpengaruh dari proses perkembangan di awalnya. Makanya ketika kita konsumsi 3 bulan atau bahkan 6 bulan sebelum terjadi kehamilan, itu akan membantu banget prosesnya gitu. Perlu ada pemeriksaan nggak, pemeriksaan tertentu yang memang perlu dilakukan nih sebelum kita memulai kehamilan? Banyak pasien saya yang datang itu untuk, dok apa sih yang harus saya cek? Ya pasti nomor 1 yang akan dicek tadi yang saya bilang mengenai infeksi, TORS. Karena itu cukup banyak juga yang berpengaruh ya, pada akhirnya resiko infeksi ini akan membuat kegagalan kehamilan itu cukup penting ya. Kemudian yang kedua, hormon tiroid bisa dicek. Karena kadang-kadang ada beberapa pasien ketika dia hormon tiroidnya sangat tinggi atau hipertiroid, hamilnya nggak jadi-jadi. Even pun jadi dia nggak berkembang. Gitu. Ya selain itu ya kita melihat juga faktor yang lain, misalnya antifosfolipid syndrome, kita cek imunitas kita. Itu bisa dilihat juga dari pemeriksaan darah sih rata-rata ya. Yang penting jaga kualitas hidupnya. Tidur yang cukup, olahraga cukup, berat badan dan tinggi badan yang seimbang. Berat badan yang seimbang, proporsional. Ya, itu sangat-sangat berpengaruh untuk membantu hormonal kita, estrogen dan progesteron sesuai, sampai akhirnya sel telur akan berkembang dengan baik dan akan dibuahi juga oleh sperma yang baik. Dan jangan salah, kehamilan tuh nggak cuma dari ibu atau dari istri ya. Itu yang mau aku tanyakan. Ya, apa hanya perempuan yang harus mempersiapkan? Laki-laki. Apa yang perlu dipersiapkan dari si calon ayah biar nggak si ibu aja nih yang capek sendiri? Iya betul, yang pasti ya rokok nomor 1. Oke, lalu rokok, nge-vape, apapun lah ya, kakak adik dan turunannya lah ya, itu adalah sama. Termasuk even pun aktif maupun pasif. Kadang-kadang saya nggak ngerokok kok dok, tapi sering kumpul sama orang-orang yang suka pasif ngerokok. Ya, di antara orang yang merokok. Itu penting banget. Kemudian yang kedua alkohol ya, alkohol harus dihindari. Nggak cuma suaminya tapi istrinya juga ya, even pun udah hamil ya memang awalnya harus menghindari. Oke. Nah ini kan banyak mungkin saya mau punya baby, jadi saya harus kerja keras, saya mau nabung yang banyak. Akhirnya mungkin banyak ayah, calon ayah kelelahan juga, pola tidur nggak baik. Apakah ini juga akan berpengaruh? Wah berpengaruh banget. Saya pernah coba ada cek pemeriksaan ketika seorang laki-laki mau punya anak, dan ketika dicek dengan kondisi fisiknya dia lagi nggak sehat, itu hasil spermanya jelas-jelas nggak bagus. Tapi ketika dia berusaha mengatur jam tidurnya lebih baik, kemudian bekerja sesuai dengan ya jumlah kerjanya ya, itu akan membuat hasil spermanya akan sangat lebih baik. Gitu. Jadi bukan hanya peran calon ibu aja, tapi ayah, si calon ayah juga harus karena bekerja sama ya kan, namanya juga buah hati dari kita. Iya. Oke, kita lanjut lagi, tapi saya jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang keguguran berulang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Gracia Meriana Rosalin Gerardi Rao, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke, dok. Kadang banyak orang berpikir, aduh kalau saya keguguran terus nih, apakah ada hal yang salah gitu. Nah itu mungkin baru terpikir setelah keguguran lebih dari 2 kali gitu ya. Padahal ketika keguguran pertama, apakah boleh kita lebih inisiatif untuk memeriksakan mungkin ada faktor-faktor atau potensi-potensi tertentu yang memang mengarah ke arah itu? Boleh banget ya, apalagi kita bilang abortus habitualis tuh ketika udah lebih dari 3 kali terjadi keguguran berulang. Nah memang ada selain dari misalnya tadi saya bilang mengenai masalah genetik lah, masalah mutasi genetik, masalah sel sperma dan sel telurnya, apapun itu penyebabnya. Nah ada satu masalah lagi yang mengenai bentuk dari leher rahim. Jadi ada beberapa pasien yang pada akhirnya terjadi keguguran berulang tuh karena bagian serviknya tuh pendek.
Nah, ketika terjadi kita dapatkan misalnya dari pemeriksaan USG ternyata leher rahimnya pendek, itu bisa dilakukan tindakan ketika dia terjadi kehamilan, kita bisa ikat leher rahimnya untuk menjaga supaya tidak terjadi keguguran berulang itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya dari keguguran yang pertama juga kalau kita mau inisiatif oke banget ya, malah jauh lebih baik. Lebih baik. Nah ini kalau misalkan pasca keguguran, di kehamilan berikutnya ada yang bilang juga nih dok, ya nggak boleh normal loh, itu bisa bahaya. Emang iya ya dok? Enggak lah, kalau itu nggak ada hubungannya. Jadi ketika even dia udah pernah keguguran, misalnya memang ya panggulnya luas, bisa lahiran normal, bayinya sehat untuk next kehamilannya ya nggak apa-apa, lahiran normal mah nggak apa-apa. Ini udah beda kasus. Iya itu iya udah kan? beda. Udah beda kehamilan ketika Anda sudah mempersiapkan dengan baik, it's okay gitu ya. Ketika memang kondisinya ibu siap, ibu tidak ada hal-hal yang mungkin ada apa ya, ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Oke. Dok, berarti kan ada beberapa hal yang bisa jadi faktor. Tadi dokter bilang olahraga, mungkin ada beberapa kebiasaan ya, pola hidup yang harus diubah. Rokok, alkohol, terus tidur yang cukup, olahraga yang cukup, makanan. Banyak orang yang juga takut dok, makan serba nggak boleh, serba pantang karena takut keguguran. Ya mungkin tadi Nana salah satunya, tapi banyak banget makanan di bumi ini yang juga jadi kambing hitam gitu kan. Sebenarnya apakah ada masalah dengan makanan dan keguguran? Oke, jadi makanan sebenarnya yang dimaksud itu mungkin kita lebih menghindari junk food ya. Oke, junk food. Pasti makanan yang lebih sehat, artinya protein yang cukup, karbohidrat yang cukup, lemak yang cukup, serat yang cukup. Termasuk mikronutriennya juga harus dicukupi. Yang tadi saya bilang asam folatnya, zat besinya, vitamin D3-nya itu bisa selain dari makanan ya beberapa juga bisa konsumsi lewat vitamin. Gitu. Nah, makanan di sini memang ada beberapa yang bikin kontraksi rahim ada loh. Apa tuh dok? Mulai dari ya nanas dalam jumlah yang banyak ya, artinya dalam jumlah yang berlebihan banget. Kemudian kurma juga dalam jumlah yang cukup banyak. Kurma itu bisa membuat kontraksi rahim. Jadi makanya kalau untuk konsumsi kurma saran saya biasakan cuma sehari mungkin 2 atau 3 udah paling banyak gitu. Untuk hamil ya dalam satu kehamilan. Kemudian ada lagi buah pepaya yang mengkel yang buat rujak kan? Tapi kalau yang matang nggak apa-apa. Justru yang matang bagus untuk menghindari konstipasi ya? Ya, tapi kalau untuk yang mengkel atau yang masih keruk-keruk itu memang harus dihindari gitu. Karena dia ada zat yang di getahnya itu ada bikin kontraksi rahim juga. Kalau makanan-makanan fermentasi misalnya tape itu gimana tuh dok? Nah itu balik lagi sama kayak alkohol ya. Jadi lebih ke menjaga supaya tidak terjadi kecacatan pada janinnya. Jadi fermentasi kayak tape, alkohol ya rokok sama termasuk. Jadi itu menghindari termasuk kafein dalam jumlah yang berlebihan. Akan mencegah supaya tidak terjadi kelainan pada bayi. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang kita udah minum vitamin, terus kita boleh makan seenaknya, boleh makan junk food, boleh makan hal-hal yang akhirnya memperburuk kondisi kesehatan ibu dan juga janin. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Aku bacakan ya. Dari @laras, pertanyaannya, selamat pagi dokter, saya wanita berusia 27 tahun dan bulan depan saya menikah. Saat haid saya suka nyeri perut sampai kaki lemas dan gak bisa buat berjalan. Tapi gejala ini muncul di hari pertama dan kedua. Apa gejala tersebut meningkatkan risiko keguguran berulang? Jadi 27 tahun nih dok, saat haid saya suka nyeri perut sampai kakinya lemas. Banyak ya kondisi kayak gitu. yang orang-orang dengan demikian gitu. Kayaknya lemah banget pas haid dan akhirnya takut ketika nanti hamil, kayaknya gampang nih keguguran. Gimana tuh dok? Nah intinya Mbak Laras ya namanya? Mbak Laras. Mbak Laras harusnya cek dulu ke dokter kandungan, apalagi mau persiapan untuk menikah. Paling nggak kita tahu kondisi rahimnya ada masalah nggak nih, ada miom kah atau kista kah. Paling nggak kalau misalnya semuanya juga normal, mungkin bisa disampaikan ke dokternya apakah ada perlu pemeriksaan darah, misalnya seperti tadi infeksi-infeksi TORCH, atau misalnya masalah tiroid, nah itu perlu dicek. Tapi pastikan dulu ada endometriosis atau enggak, karena biasanya kalau haid yang berlebihan nyerinya itu kita identik dengan endometriosis gitu. Kalau selama itu enggak ada, ya harusnya enggak ada hubungannya ya. Nanti kalau misalnya memang hamil, harusnya akan aman-aman aja. Nah ini menarik ya ketika memang kondisi Mbak Laras
yang demikian ketika haid, karakter orang haid kan juga beda-beda. Betul. Sering kali disambungkan juga pada ketika, oh haidnya kayak gini, pasti nanti hamil lagi nih. Padahal mungkin ya kita nggak tahu apakah secara medis ada hubungannya, Dok. Selain memang mungkin saja kondisi demikian akan berpengaruh ketika ada kelainan, tadi ada endometriosis atau ada kondisi yang lain. Kalau ada kelainannya ya mungkin bisa ada hubungannya. Tapi kalau misalnya endometriosisnya pun ringan, justru akan disarankan untuk hamil loh, supaya ketika setelah lahirannya haid berikutnya tidak akan nyeri lagi. Gitu. Karena itu akan membantu ketika seseorang punya endometriosis, dia hamil 9 bulan tuh nggak haid kan? Nah, itu akan membuat endometriosisnya tuh mengecil. Jadi dia ketika next berikutnya dia udah nggak nyeri lagi. Jadi ini mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi ide segera menikah gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi tapi setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang keguguran berulang dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Gracia Meriana Rosalin Gerardirau, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke, kalau memang sudah terjadi keguguran berulang lebih dari 3 kali, ini kan bukan hal yang disepelekan lagi gitu, ini penting. Apa saja pengobatan yang bisa dilakukan atau ditempuh oleh mungkin si calon ibu yang memang mau mempersiapkan kehamilan? Oke, jadi nomor 1 datanglah berdua, pasangan suami istri ya. Wajib, karena dua-duanya akan dicek. Suaminya akan dicek lagi masalah analisa spermanya, memastikan spermanya juga oke-oke aja. Akan dilihat masalah bentuk spermanya, ukurannya, sama gerakannya, itu akan dicek. Kemudian istrinya ya pasti akan dipersiapkan juga pemeriksaan lab nomor 1 ya, ketika kita akan mencari tahu apa aja sih penyebab masalah keguguran yang sebelumnya yang sudah terjadi berulang, termasuk pemeriksaan USG juga untuk memastikan rahimnya yang nantinya akan terjadi kehamilan itu sehat atau enggaknya. Nah, ketika semua kondisi ini udah diperiksa, kita akan bisa menentukan kira-kira teknik apa yang harus dilakukan untuk membuat kehamilannya. Apakah secara normal, apakah teknologi berbantu, entah dengan inseminasi atau bahkan dengan IVF yang akan membuat sampai kita menghasilkan suatu janin yang benar-benar sehat, tidak terjadi lagi kelainan atau mutasi genetik, supaya kita pengennya bukan cuma sekedar sehat juga ya, tapi pada akhirnya kita akan menghasilkan kualitas zigot yang berkualitas, yang normal, yang benar-benar bisa dibanggakan oleh bapak ibunya gitu. Jadi bukan asal hamil dan bisa bertahan sampai melahirkan, tapi harus berkualitas nih yang ada di dalam perut si ibu. Dan tadi balik lagi datangnya bukan sendiri loh, berdua. Karena ini buah hati dua-duanya ya. Jadi karena memang si sperma laki-laki ini, sperma calon ayah juga berpengaruh banget bagaimana perkembangan si janin nanti. Apakah akan terus tumbuh berkualitaskah gitu ya, jadi jangan sampai cuma bebannya di ibu saja. Betul. Oke, Dok, kalau misalkan kita bicara tentang keguguran berulang gitu ya, apalagi tadi dokter mungkin ada yang bilang sampai 8 kali, 13 kali, apakah nanti akan menimbulkan masalah penyakit baru gitu karena kondisi keguguran yang terus menerus? Oke. Jadi sebenarnya ketika dia keguguran berulang, nomor 1 pasti mental ibunya akan sangat-sangat down ya. Down dalam artian, wah nanti kalau hamil lagi kayak gitu lagi, hamil lagi kayak gitu lagi, sampai akhirnya ya menimbulkan masalah depresi dan sebagainya, itu nomor 1. Kemudian masalah yang lain ketika kita memang kuret sudah berkali-kali, itu akan membuat sampai bagian dalam rinding rahimnya itu akan terlalu tipis dan bisa terjadi perlekatan di situ. Gitu. Sampai akhirnya akan susah juga buat terjadi kehamilan berikutnya gitu. Tapi itu kalau udah lebih dari 3 atau 4 kali ya terjadi masalah yang sama. Makanya pada beberapa kasus ketika balik lagi kehamilan yang nggak berkembang dan kita harus keluarkan, kadang-kadang dokter akan menyarankan oke, kita coba pakai obat dulu ya, kecuali misalnya kalau nggak bersih baru kita tindakan untuk kuretase misalnya gitu. Oke, jadi memang jangan sampai lebih dari yang tadi ya. Kalau memang lebih akan ada masalah yang mungkin lebih serius. Kondisinya akan lebih berat dan
persiapan kehamilan juga akan lebih effort. Betul. Begitu. Meskipun kalau misalnya suatu kehamilan yang tidak berkembang dan akhirnya keluar dan ada sisa di dalamnya, itu pun bisa jadi masalah. Kan bisa terjadi masalah mengenai plasentanya, sisa plasentanya itu akan membuat keadaan di mana jadi suatu penyakit yang bisa sampai terjadi keganasan. Makanya itu perlu dicek, benar-benar harus bersih ketika dia kehamilannya tidak berkembang dan harus keluar atau terjadi keguguran, itu harus dipastikan benar-benar bersih. Berarti ketika seseorang dalam kondisi hamil lalu keguguran, istilahnya udah dia keluar sendiri kok, nggak bisa begitu aja ya, harus ke dokter. Cek buat mastiin, takutnya karena sisa plasenta atau sisa jaringan yang tidak keluar dengan sempurna pun bisa jadi masalah. Karena kita nggak bisa USG sendiri, nggak bisa lihat dari bentuknya juga, jadi memang harus dicek oleh ahlinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah dok, mungkin kan ada sebagian ibu yang sekarang mau mempersiapkan kehamilannya, ada riwayat keguguran, tapi ternyata juga punya penyakit kronis, misalnya mungkin diabetes atau penyakit-penyakit yang memang harus dikontrol. Apakah penyakit bawaannya ini memang akan memengaruhi juga kemungkinan tidak berkembangnya janin? Apa yang harus dilakukan? Apakah perlu konsultasi lebih lengkap juga? Kadang-kadang kan kalau kita ke dokter kandungan, ya udah saya penyakit yang lain ya saya nggak usah ngomong gitu kan, suka terjadi demikian gitu. Nah ini kan harus bersinergi sepertinya. Betul. Nah pada beberapa pasien yang punya penyakit metabolik, terutama diabetes atau hipertensi ya, karena ini dua penyakit yang paling sering misalnya mengganggu proses kehamilannya dari awal hamil sampai ketika dia hamil gitu. Termasuk ibu-ibu yang punya riwayat keluarga diabetes dan hipertensi. Jadi misalnya ibunya ini sekarang posisinya sehat, tapi ternyata keluarganya ada riwayat hipertensi, orang tuanya kah, neneknya kah, kakeknya. Itu juga salah satu faktor yang harus dia perhatikan ketika dia mau merencanakan suatu kehamilan. Nah, ketika misalnya dia sudah ada penyakit metabolik sebelumnya, dia wajib mempertahankan penyakitnya ini di batas normal. Karena kita tahu diabetes dan hipertensi itu nggak akan sembuh, tapi dia terkontrol. Jadi harus dalam kondisi dalam batas normal atau terkontrol. Dan jujur. Betul. Oke, dokter terima kasih banyak. Mungkin kita butuh 5 episode ya untuk bahas ini ya. Berat tapi seru ya. Berat tapi. Semoga ini bisa menjadi edukasi untuk para calon ibu agar bisa memiliki janin yang sehat, buah hati yang sehat dan berkualitas. Dokter terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehati ya. Siap. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Jangan lupa mengunduh Dai Plus 3W Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati live jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat. Dan juga saksikan tayangan ulang kami di kanal YouTube Bincang Sehati Dai TV. Sampai jumpa.